minum ah. Beralih ke si Jin Sung dan Yeonju yang mulai menyalahkan diri mereka masing-masing. Kalau saja waktu itu mereka jadi pulang kampung, mungkin Jinwo tidak akan seperti ini. Teringat kejadian dulu ketika ibunya mengalami KDRT oleh ayahnya, Yeonju berusaha melerai, tapi malah dia yang dihajar. Untungnya Jin Sung keburu datang, tapi hal itu membuat Yeonju marah. Kenapa ibunya masih mau tinggal bersama lelaki Mokondong modal untal doang seperti ayahnya. Dia bahkan ingin melakukan bunuh diri. Untungnya Jinwo keburu melihatnya. Ya, dulu Jinwo yang menyelamatkannya, tapi sekarang dia malah tidak bisa berbuat apa-apa saat Jinwo dalam keadaan kritis. I'm sorry guys, bersin. Memberitahu kabar bahwa dia akan pergi ke Amerika mengikuti pelatihan. Meskipun sebenarnya dia juga tidak mau pergi karena ingin tahu perkembangan Jinwo. Yeonwon juga menemui Jin Sung berjanji akan mentraktir Jinwo makan enak setelah dia pulang dari Amerika. Sebagai bentuk terima kasihnya karena dulu Jinwo memberinya makan saat di Wojin. Mulai guys, mulai. Orang tuanya agar tidak jadi pergi ke Amerika, tapi orang tuanya tetap kekeh dengan pendiriannya. Rada mencurigakan memang mereka berdua ini, apalagi malamnya Dr. Yo terlihat masuk sendirian ke ruangan Jinwo, sedangkan Jin Sung tidak boleh. Kita mau Tapi dia tetap tak diizinkan dengan alasan itu demi kebaikan pasien. Beberapa saat kemudian, alarm berbunyi di ruangan Jinwo dan para dokter segera masuk ruangan, di mana Dr. Yo masih ada di sana. Setelah diperiksa, Jinwo sudah tidak merespon lagi, pertanda kalau dia sudah mati otak. Sementara mereka yang belum tahu itu hanya bisa mengenang saat-saat mereka bahagia ketika merayakan kelulusan Yeonju sebagai advokat. Tapi setelah diberitahu bahwa kondisi Jinwo membaik, mereka tidak pergi keluar untuk pergi. Dan saja Dr. Yo memberitahu bahwa Jinwo sudah mati otak dan paling hanya bertahan selama 2 minggu saja. Tapi di saat Jinwo seperti itu, seorang dokter hanya membahas tentang pembangunan organ. Dan karena itu Jinwo pernah menerima donor yang tidak kecil, dia merasa tak enak jika menolak pembangunan itu. Tahun lalu Jinwo pernah melakukan hal ini bahwa suatu saat dia ingin mendonorkan organnya pada yang membutuhkan. kaget guys. Begitu kecasanku ini copot. Aduh, Organ yang diambil jasad Jinwo dikremasi, meskipun Jin Sung masih belum rela, terus membayangkan saat-saat indah bersama adiknya tersebut. Lalu membuang abunya ke laut dan masih merasakan kalau Jinwo masih berada di dekat mereka. Setahun kemudian, pasangan Jin Sung dan Jung Taek menjadi polisi yang paling ditakuti oleh para mafia di kota itu. Karena selain gak bisa disuap, mereka juga tak pandang bulu dalam mengejar penjahat. Mau tato naga ke, atau lauk sapu ke, mereka benar-benar gak takut. Belum bisa beli mulut hasil akurat. 이게 뭐 하지요? 대화가 필요합니다. 이런 거는 우리 너무 Sementara Yeonwon akhirnya pulang setelah menyelesaikan studinya di Amerika. Tak sengaja dia bertemu si Mingyu yang ingin pulang juga ke Korea. Setibanya di Korea, dia langsung menemui Yeonju dan mengatakan kalau Yeonju adalah orang yang spesial buat dirinya. Makanya, begitu pesawat mendarat, orang yang paling ingin dia temui adalah Yeonju. Yeonwon juga mengajak Yeonju makan malam dan juga minum-minum setelah sebelumnya Yeonwon tidak suka dengan alkohol. Sayangnya, Yeonju tidak
keluarga Jin daripada dia harus ngekos di pinggiran kota itu. Lagian dokter Yo memberinya secara cuma-cuma. Tapi si Keong tidak mau menerimanya karena meskipun sudah dianggap keluarga, dia merasa tak punya hak untuk menerima kebaikan itu. Ya, si Keong orangnya emang agak aneh, wajahnya juga terlihat cukup mencurigakan. Kembali ke si Jin Sung setelah sampai di kota, tiba-tiba saja dia mendapat kiriman video dari nomor pribadi. Ya, itu adalah video di malam ketika Jinwoo mendapatkan penyerangan. Jin Sung segera memberitahukan video itu pada Yeonju. Anehnya, kenapa si pengirim mengirimkan video itu pada Jin Sung seolah-olah tahu bahwa Jin Sung adalah kakaknya. Tapi sebelum mereka bertindak, mereka harus memastikan dulu apakah video ini asli atau hanya editan. Dengan begitu, Jin Sung segera memeriksakan video itu ke badan forensik dan mereka mengatakan bahwa video itu benar-benar asli. Hanya saja mereka tetap tidak mengetahui pelakunya meski sudah di zoom dengan resolusi tertinggi. Mereka juga tidak bisa melacak alamat IP karena si pengirim menggunakan VPN. Beralih ke Seongwon di mana hari ini adalah hari pertama dia kembali ke kejaksaan setelah setahun tinggal di Amerika. Begitupun dengan si Keong, setelah setahun terakhir dia selalu mencari berita di Blue House atau istana kepresidenan. Artinya dia memang selalu ingin nempel pada Yongwon. Anjing, curiga jangan-jangan orang ini mah. Ya, Jin Sung kembali pulang ke kampung halamannya sambil memperlihatkan video Jinwoo itu pada rekan-rekan polisinya. Hanya saja, selain sulit mengidentifikasi pelakunya, mereka juga belum tahu siapa orang yang merekam dan orang yang mengirim video itu. Maaf ya Namun yang guys, pasti, orang ya yang gak mengirim video full itu gitu, pastilah orang yang jadi mengenal Jin Sung dan ya Jinwoo. biasa Tapi banget apapun ya. itu, mereka semua berjanji akan semaksimal mungkin membantu Jin Sung untuk Kalau mengungkap kasus ini. mudah-mudah kayak apa mudah-mudah Setelah itu, gitu Jinwoo kan. pulang ke rumah lalu meminta ibunya agar menceritakan kembali kegiatan-kegiatan sebelum peristiwa itu terjadi. Ibunya bercerita kalau waktu itu dirinya, Ibu Yeonju dan Dr. Chu sedang dangdutan di sebuah tempat karaoke. Lalu dia telepon Jinwoo karena Dr. Chu ingin diberikan bulhoi. Makanya dia keluar malam-malam hanya untuk menangkap ikan. Sejak peristiwa itu, Dr. Chu jadi sering mabuk-mabukan karena dia merasa bersalah bahkan memberi uang yang cukup besar untuk upacara pemakaman Jinwoo. Jin Sung sih tak mungkin mencurigai Dr. Chu memperlihatkan cincin berlian yang dia temukan di lokasi kejadian. Ibunya pastinya langsung tahu kalau itu adalah cincin mahal. Mana mungkin Jinwoo punya uang untuk membelinya. Sementara itu, Dr. Yo akan rutin mengadakan operasi gratis bagi keluarga yang tidak mampu sebagai bentuk syukur karena Yongwon secara pribadi sehat. Yang baru tahu video itu dari Yeonju langsung teringat dengan janjinya yang akan mengajak istrinya makan siang sepulang dari Amerika. Tapi berjanji akan membantu Jin Sung menyelidiki kasus.
Nih orang minta aku begadang gimana sih? Aduh, lupa. Aku di mana? Ngantuk banget. Cuci muka dulu. Aku cuci piring dulu. Aku mau buat kue untuk Serina itu. Ini juga ada yang minta, aku minta kue yang rasa peach sama bubur sama nasi. Aku makan dulu ya guys, enggak ada banget. Udah itu nanti aku bakalan jadi aku tuh makan malam dulu. Kita makan malam dulu kita guys. Jangan tidur. Ini aku mau ngasih makan kamu. Kak mau nambah lagi makannya? Enggak kak udah kenyang. Kak aja udah mulus. Ya kak sama. Udah aku ini dulu ambil piring. Ini akan masak buburnya. Dan ini aku masak dulu buburnya.
gitu guys, maaf aku agak kalem. Aku memang gak suka ngomong sebenarnya, gak ngomong guys, kan jiwa. Ini orangnya mau pup dulu ya, pup maksudnya buat pup ya, pup. Aku mau cuci muka. Maaf guys, ada iklannya, aku matikan dulu. Nih, udah aku matikan. TV juga ada motor. Cate, haha. Melek banget coy. Gua nanti mau buat kayak tapi aku mau buat toko yang dia tuh nanti tuh aku taruh makanan, tapi gimana aku tangannya om ya, aku tangannya kecil atau enggak sih, sebenarnya udah lama begini dari malam tadi, aku tidur jam 1. Ini hari pagi ya guys, nih hari Minggu. Kalian juga sama gue gitu. Ya guys, aku tuh udah lama kan mentionin kayak apa gitu, apa bla bla bla. Ya guys, aku pernah taruh bal itu bagus banget di rumah. Begitu das
ini nggak jualan minuman ya guys. Itu jualannya hari ini kan hari Minggu ya. Nah itu hari Sabtu. Ntar ya guys. Oke ya, sampai kita sini ya. Ya udah guys, ini aku jualan ya. Soalnya katanya rame banget. Itu tuh udah ada milik. Aku mau beli dong, aku udah lama nih enggak tukang kakak. Oh iya, ini nomor kakak mau berapa? Ribu. Tuhan, ini banyak nih. Yang apa? Yang boba kak, yang boba ya, yang warna-warni. Warna-warni lagi kak. Oh, suka ya? Kak, ya. Pelangi. Ini deh. Di sini ya kak. Siapa? Ini untuk Cina. Saya ada dua lagi dek. Ayo ya satu lagi satu tanya ini dakai. Satu ya. Aku mau beli karena aku udah beli tapi aku masih mau. Kak aku mau beli dong. Iya saya suka yang itu. Iya dek tahu. Yang 10.000 apa 5.000? 5.000 kali 5.000 aja kak. 5.000. Kamu murah banget. Besok mahal tuh dapat banyak. Beli buat kak. Banyak. Iya. Ada sih belinya dengan Pak. Ini 3.000. Kak rugi dong kak. Berarti. Iya rugi banget. Udah. Iya rugi banget ya rugi. Tunggu di situ di store WC deh. Oke, udah langsung di sini. Oke, kita kecil. Tunggu guys. Swiss. Aku mau manjat dulu. Mau lagi Oke, ini satu juga. Cuma kan ya, asem banget. Kok asem banget? Aku asem banget. Oke. Aku mau balik ke rumah tutup. Beberapa saat kemudian. Assalamualaikum pulang. Oh udah pulang cuy. Pala. Aduh.
harus ganti baju dong. Ini ganti baju, taruh pasang sabera wajah. Lalu kita nah gue mau bandat nih. Jadi aku kerja dulu ya. Ya kecil banget jadinya kerja jadi pembantu. Waduh, orang gimana sih ikut kerja pembantu? Gue nih kalau kerja pengusaha ada kayak si ini kerja pembantu tadi mobil kita. Gue musik banget dah. Dan dia pergi dulu ya. Ya. Beberapa saat jam kemudian beberapa saat kemudian Rina, aku udah pulang ya. Udah pakai sepatu gua kasih sepatu. Ya tahu Pak. Ini lagi masak. Masak ya? Masak apa? Ini masak nasi. Bubur biasa yang kalian suka. Udah, tunggu ya. Iya. Terus sama si Randika itu, terus sama si Dika udah metem belum sih? Udah. Tinggal gue sama si Ivy. Terus si Vivi tuh iri sama gue. Mentang-mentang gue itu udah punyanya dari Dika. Udah tau lah gimana. Gue jelasin samanya tuh itu. Ya kalau ngomongin bubur ya. Iya. Itu sama si Dika itu ya karena kepikiran tentang gue terus. Iya tentang itu kan terus dia aja kali aku suka benda aku jadi najis itu pakai itu pilihan enggak kak. Itu kan mantan aku kak, bukan pacar aku. Ya aku boleh. Iya aku tahu ngomongin udah masak. Ini kakak udah aku belum mau kan. Udah apa-apa bisa pakai itu kayak juga masak. Ya kenapa kok itu kalau nggak di desa masak kalau sekarang lanjut udah ya sekarang kayak kalau bilang itu makanan itu yang 1 jam ini kamu nanti yang pengennya ada. Aku mau seleb dulu nih. Sudah sampai juga ada. Aku capek banget. Capek karena aku udah baju. Jadi bentar. Biasanya aku bodoh. Kamu gak pernah dapat 100 loh. Kamu dapat berapa? 10. Biasa kayak 60. Gimana 80 terus rasanya 100. Tapi gimana lagi, kamu ini nakal banget. Ya kalau nggak tahu, tapi kan aku rajin main HP.
Ya kan aku pernah bantu kakak jalan es milok. Ya pernah, tapi males. Iya, tiba-tiba cerah mukanya, makan dikit es krim. Nah, oke, yaudah gue jalan, aku kayak jalan dulu. Aduh, ini tas mengganggu banget. Aduh, masuk sih. Ini aja nih, tinggalan. Aduh, ini baju kemana sih? Ada malam, aduh gelap banget. Di sini masih ketakutan. Ya kayak bentar ya sis, aku lagi ini. Ya bakal udah aku mau cat rambut di scan karakter saya ribet kalau di cut. Ya udah nggak apa-apa. Biasanya itu apa itu terus ya kan? Ya kenapa enggak sih kak, nggak sedih. Kamu kok bersyukur batang rambut. Iya, tapi nggak pakai sendal ya. Enggak, biasa sendal. Ya kak, aku baru juga. Saya pakai sendal. Beberapa saat kemudian. Akhirnya. Coba lihat apa yang sepatu. Mobil beberapa asap kemudian. Aduh, ini udah siang ya? Enggak, malam. Oh, cuma 20 menit ya. Makan dulu penyapu. Nggak boleh sendok kayak orang kaya pula. Itu udah sekolah. Jadi kalau bocil pakai sendok, enak banget kayak orang kaya. Enak banget kayak orang kaya. Ala pakai pelat kayak segar. Ini nampol. Harusnya pengen pakai sendok. Hanya karena aduh nih sendok paralel perkenalkan nama saya harap hidayat. Ayo jalan yuk, jalan.
Ini guys, kita ganti aperture dulu sebelum kita jadi. Iya kan, saat bersihkan bisa nggak sih? Ya bisa. Ih kakak ini banget. Habis kan sebenarnya sama kakak, itu kan punya kakak, ini kan punya kakak. Iya kak, tapi kan gitu juga kak. Udah kakak aja dulu, kakak lihat. Kakak mau begadang, tapi aku masih ada channel abang begadang. Ih, kenapa sih dia? Hah? Udah deh, sedih banget. Saya tidur. Yaudah. Mau tidur. Tuh lupa aku pakai status. Kenapa aku nggak cukup? Manis. Lupa nanti serasa biasa saja. Pasti aku karena dia aja semoga nanti maksudnya aku cantik bukanannya kak Olin. Kenapa sih Olin? Ya aku mau ganti baju baru, beli baju baru kak. Ini pokoknya tuh baju limited edition tuh udah ada kak. Coba masa kamu ini ngebug guys, maaf ya kak. Kita gimana terusan? Tidak tahu, tanya saya. Udah ayo kita pergi. Udah buka mau itunya toko limited editionnya ya. Aku mau lepas dulu, aku mau satisfy ini sepatu. Tapi kayaknya salah yang beli kamu. Ya kayak si Celin lupa dibalak. Celin si Jenny ya apa sih kak? Iya kak Olin. Iya Jenna Olin Jenna. Ini namanya siapa kak? Jenny. Kita ajak Jenny juga ya. Ya udah kak, nggak apa-apa. Bentar, ayo aku baju dulu. Jagain ya Jenna yang cantik, yang sama. Iya kak Olin yang galak cantik. Iya ketaruhan ya anak. Udah deh, masalah sih.
ini baju baru kayak ntar kalau ganti baju skip pilih baju. Bagus kan? Aku bilang kan. Aku belum tahu itu kan ya kan? Makanya ya gimana tuh kalau kita bukan jahat oke. Aku males banget kesini, awak gak ada baju baru. Tuh kok, aduh sakit. Nanti kan liburan ya. Iya kak, ini anak banget. Udah ayo kak. Kerjaan yuk. Kenapa kakak? Ini kakak enak. Ini kita pilih pancake kak. Tapi si Theo santai-santai. Ya udah kenapa? Misalnya kalau lagi kesal si Rehan, karena suka kan badan. Maksud aku kakak suka sama kalian, aku boleh kali konveksi. Jangan, nggak boleh, nggak boleh, enggak boleh. Boleh kakak. Enggak, siapa ya? Dan dunia sesekira tanmu lagi ku ada di sini, namun juga banget mungkin seperti kamu yang ingin salah lirik. Kacau maha dosa bukan lagi dunia seperti harapanmu lagi dari sedih menunggu kepulangan nantikan ku akan menjadi orang seperti kamu yang ingin anaknya sehat semua. Mama, ya oi adikku yang cantik.
tuh udah selingkuh. Oh, tega juga. Keluar kado lagi karena anakku sudah tadi makanmu keluar dari sini menuju dapur. Ini guys, saya nggak bisa upload ini guys, udah dari dukung Israel ya. Aku tuh gak peduli. Kami diperbaiki lagi, ngebuat kecil-kecil